Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan pekerja yang saya hormati, coba tanya ke diri sendiri sekarang. Kapan terakhir kali kalian bangun tidur dan beneran ngerasa segar? Bukan segar yang dipaksain karena harus masuk kerja, tapi segar yang beneran, yang bikin semangat jalani hari. Kalau jawaban kalian udah lama banget, maka pidato ini memang buat kalian. Rekan-rekan, tubuh manusia itu punya jam biologisnya sendiri, namanya ritme sirkadian. Dia yang ngatur kapan kita harus tidur, kapan produksi hormon, kapan sistem pencernaan aktif. Semuanya udah diatur otomatis di tubuh kita. Nah, waktu kita kerja shift malam, kita basically lagi ngelawan sistem itu. Dan tubuh kita nggak diem aja, dia protes. Menurut Halodoc, kerja shift malam bisa ganggu ritme biologis tubuh dan berujung ke depresi. Bukan cuma capek biasa ya, tapi depresi beneran. Mood jelek terus, gampang marah, ngerasa kosong, padahal nggak tahu kenapa. Belum lagi soal fisiknya. Data dari Safety Sign Indonesia bilang 61% pekerja shift malam rentan kena insomnia dan 23% dari mereka punya risiko lebih tinggi terkena penyakit jantung. Dan ini bukan angka yang dibuat-buat. Ini nyata, ini tubuh kita yang lagi bicara lewat data. Tapi tenang, saya nggak datang cuma bawa kabar buruk. Ada hal konkret yang bisa kita lakuin buat ngurangin dampaknya. Nggak perlu ribet atau mahal, cukup yang konsisten. Pertama, atur jam tidur sekonsisten mungkin. Sekalipun tidur siangnya, usahain jam yang sama tiap hari. Tubuh itu butuh patokan, bukan kejutan. Kedua, kurangi kafein terutama di 4 jam terakhir sebelum jam tidur kalian. Kopi boleh, tapi jangan sampai jadi bumerang yang malah bikin susah tidur. Ketiga, ciptain lingkungan tidur yang nyaman, gelap, sejuk, tenang. Kalau perlu pakai penutup telinga dan mata atau matiin semua notif HP. Tidur itu hak kalian, jangan diganggu. Ini bukan sekedar saran kosong, ini rekomendasi langsung dari Halodoc yang udah teruji buat pekerja shift kayak kita. Nah, ini bagian yang menurut saya paling penting. Banyak dari kita ngerasa, masih oke kok, masih kuat kok. Padahal tubuh udah ngasih sinyal dari jauh-jauh hari, kita yang sering gak mau dengerin. Halodoc mencatat, tanda-tanda awal shift work sleep disorder itu sering banget diabaikan pekerja. Gejalanya apa? Kelelahan yang gak hilang meski udah tidur, susah tidur nyenyak padahal ngantuk banget, mood naik turun gak karuan. Dan ini bisa berlangsung berbulan-bulan sebelum kita akhirnya sadar ada yang salah. Jadi kita kalau sekarang kalian ngerasain hal-hal itu, jangan dianggap angin lalu. Itu bukan tanda kalian lemah atau tubuh kalian yang lagi minta tolong. Mulai dari hal kecil dulu, tidur lebih teratur, makan yang benar, dan kalau gejalanya udah mulai ganggu aktivitas sehari-hari, jangan tunda lagi. Segera periksa ke dokter. Jangan tunggu sampai tubuh beneran roboh baru bergerak. Mencegah itu selalu lebih murah, lebih mudah, dan lebih baik daripada mengobati. Jadi rekan-rekan, kita udah bahas 3 hal yang penting hari ini. Pertama, kerja shift malam itu nyata dampaknya ke fisik dan mental kita. Kedua, ada langkah-langkah konkret yang bisa kita lakuin buat jaga kesehatan. Dan yang ketiga, kenali tanda-tanda awal sebelum tubuh kita beneran menyerah. Rekan-rekan, kita semua tahu kerja shift itu bukan pilihan yang selalu bisa kita hindari. Tapi cara kita merawat diri di tengah kondisi itu sepenuhnya ada di tangan kita. Tubuh kalian udah kerja keras setiap malam, setiap pagi, setiap shift yang gak ada habisnya. Sudah saatnya kita lebih baik ke diri kita sendiri. Kenali tandanya, jaga kebiasaannya, dan jangan pernah anggap enteng kesehatan kalian sendiri. Karena kalian bukan cuma pekerja, kalian juga manusia yang berhak sehat, berhak istirahat, dan berhak hidup dengan kualitas yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.